Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damara Yudhistira. Nama saya Andika Chandra Pratama. Nama saya Gausi Muhammad Iftazani. Nama saya Dinda Marifatul Azizah. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video untuk kalian. Dan ini videonya. Halo kawan-kawan, inilah persembahan video dari kami. Video terkait tentang materi saham. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa saja sih yang terkait dari saham itu sendiri. Maka dari itu, selamat menikmati video ini. Pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dalam kurung PT atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian, kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Wujud saham. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Dalam investasi saham, yang kita terima bukan slip melainkan saham. Jenis-jenis saham. Saham biasa. Saham biasa merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan. Mereka menanggung risiko dan mendapatkan keuntungan. Pada saat kondisi perusahaan jelek, mereka tidak menerima dividen. Dan sebaliknya, pada saat kondisi perusahaan baik, mereka dapat memperoleh dividen yang lebih besar, bahkan dapat saham bonus. Pemegang saham biasa ini memiliki hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan ikut menentukan kebijakan perusahaan. Jika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham biasa akan membagi sisa aset perusahaan setelah dikurangi bagian pemegang saham preferen. Karakteristik saham biasa yaitu 1. Hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. 3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Selanjutnya yaitu saham preferen. Selain saham biasa, kita juga mengenal adanya saham preferen. Sesuai namanya, saham preferen ini biasanya mendapatkan hak istimewa dalam pembayaran dividen dibanding saham biasa. Karakteristik saham preferen yaitu 1. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, tagihan terdapat aktivitas dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Ketiga, dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih terdahulu dari saham biasa. Keempat, yaitu konvertibilitas, dapat ditukarkan menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit telah terbentuk. Selanjutnya, untuk apa sih membeli saham? Membeli saham merupakan alternatif lain dalam mengamankan dan sekaligus meningkatkan nilai kekayaan. Dalam hal ini, kekayaan berupa uang. Jadi, mengamankan dan meningkatkan kekayaan bisa dalam bentuk berbagai macam. Misalnya, celengan, menyimpan di bank, dibelikan emas, dibelikan tanah, dibelikan apartemen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kapan sih investor dapat membeli saham? Seorang investor dapat membeli saham di pasar perdana maupun pasar sekunder. Pada pasar perdana, emiten yang baru go public menawarkan sahamnya kepada investor melalui para penjamin emisi dan agen penjual. Investor dapat membeli langsung melalui para penjamin emisi penerbitan saham tersebut atau melalui agen penjual. Kemudian, saham yang dibeli pada pasar perdana dapat diperjualbelikan melalui pasar sekunder atau di bursa efek melalui perusahaan pialang. Selanjutnya, mengapa harus memilih saham untuk investasi? Jika dibandingkan dengan deposito, memilih saham dapat lebih menguntungkan. Kalau deposito memberikan imbalan atau suku bunga yang tingginya relatif terbatas, katakanlah 15% per tahun.
Sedangkan kalau saham itu mampu memberikan imbalan lebih besar dari 15%. Jadi, memilih investasi pada saham dapat lebih menguntungkan. Sebab kelebihan menabung dengan cara memiliki saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar dalam rupiahnya, tapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar juga. Karena dengan laba yang besar itu, bisa diharapkan tersedia dana yang besar untuk dibayarkan sebagai dividen. Mekanisme perdagangan saham di Indonesia. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan perdagangan atau jual beli saham, kita harus mengerti dulu nih bagaimana mekanisme perdagangan saham yang ada di Indonesia. Pertama yang perlu dilakukan adalah kita sebagai investor harus menjadi nasabah pada perusahaan efek. Untuk di Indonesia, contoh perusahaan efeknya itu ada Anugrah Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, Batavia Prosperindo Sekuritas, dan lain sebagainya. Kita sebagai investor harus membuka rekening dengan membayarkan deposit sejumlah 25 juta dan seterusnya karena jumlah yang disetorkan bervariasi. Pada dasarnya, batasan minimal atau jumlah nominal membeli saham tidak ada. Tapi di Bursa Efek Indonesia, pembelian minimal harus 500 lembar atau 1 slot. Misalnya, harga saham perusahaan XYZ senilai Rp100. Maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli 1 lot sama dengan Rp50.000. Tinggal dikali saja 500 lembar dikali Rp100 sama dengan Rp50.000. Transaksi penjualan atau pembelian saham dapat dilakukan pada hari bursa. Kapan sih hari bursa itu? Hari bursa itu yaitu hari kerja, Senin sampai Jumat, atau selain hari libur. Contoh bentuk dari surat saham. Seperti dikatakan di awal bahwa saham itu berbentuk surat. Nah, bagaimana cara kita atau investor mendapatkan surat saham? Surat saham diberikan ketika kita sudah melakukan investasi saham terhadap suatu perusahaan. Kemudian surat saham tersebut akan diterbitkan oleh perusahaan yang kita investasikan sahamnya di sana. Sebenarnya surat saham ini bisa dikatakan sebagai perjanjian antara kita sebagai pemegang saham dengan perusahaan. Contoh dari trading saham online. Nah, kita sudah mengetahui kan, sekarang ini banyak sekali aplikasi trading online seperti Binomo, Olimtrade, OktaFX, dan lain-lain. Apa sih persamaan dan bedanya investasi saham pada perusahaan biasa dengan saham trading online? Persamaannya, keduanya adalah metode keuangan untuk menambah kekayaan dengan kegiatan saham. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada jangka waktu, di mana investasi fokusnya pada jangka waktu yang panjang, bisa lebih dari setahun. Sedangkan trading dilakukan dalam jangka waktu pendek, bisa dalam hitungan menit, dan paling lama seminggu. Orang yang berinvestasi disebut investor, sedangkan orang yang melakukan trading disebut trader. Sekian pemaparan dari kami. Bagaimana setelah menonton video ini? Apakah kalian menjadi tertarik melakukan kegiatan saham, investasi saham, atau trading? Semoga kalian jadi tertarik sih. Lumayan kan buat nambah kekayaan dan pengalaman. Oke, sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.